Alumni kita semua menjadi entrepreneur, ada di edutech, ada yang women in tech, ada kemudian ada recycle. Kalau teman-teman mau juga punya interest dalam membuat dampak lingkungan, juga ada yang bergerak di blue economy di Lobsmart Gloria. Ini salah satu informasi yang menarik. Gloria baru saja diterbangkan ke Swiss untuk mendapatkan inkubasi bersama mitra kami di Swiss. Jadi itu yang dibilang Mbak Mila tadi, bahwa praktika ataupun pembelajaran langsung living lab di ITB, di SBM ITB secara spesifik itu betul-betul terjadi. Baik, kita masuk dulu ke Bachelor of Entrepreneurship. Apa itu Bachelor of Entrepreneurship? Teman-teman tahu nggak sejarahnya sarjana kewirausahaan? Ternyata sekarang 2025 ada sekitar 160 program studi kewirausahaan di seluruh Indonesia. Siapa yang pertama kali membuat sarjana kewirausahaan? Apakah universitas? Apakah sekolah tinggi ekonomi? Tidak, tapi Institut Teknologi Bandung yang pertama kali membuat sarjana kewirausahaan di Indonesia. Tahun 2013 kita berdiri satu-satunya. Kenapa? Seperti sudah dijelaskan Mbak Mila ya. Sebenarnya 11 fakultas sekolah lain di ITB ini keren-keren banget. Oleh karenanya perlu ada suatu fakultas yang kemudian mengurusi gimana jualnya. Ya, karena sayang banget invensi-invensi tadi kalau hanya menjadi barang usaha di laboratorium. Oleh karenanya ITB punya visi untuk mengkomersialisasikan. Kalau Pak Menteri Brian sekarang kan dengan tagline hilirisasi penelitian begitu ya, sehingga kampus berdampak. Nah, ITB sebenarnya sudah memulai di tahun 2013 dengan sarjana kewirausahaan. Sebenarnya secara resmi kita ada di kampus Jatinangor, di mana teman-teman di tahap pertama, tahap persiapan bersama tahun pertama, semua mahasiswa sebenarnya akan ke Jatinangor. Tapi teman-teman sarjana kewirausahaan, Anda kemudian akan memilih apakah akan melanjutkan di Jatinangor ataukah nanti ada kelas-kelas juga yang akan kita buka di kampus Ganesha. Kenapa? Karena sarjana kewirausahaan harus bekerja sama dengan fakultas dan sekolah lain di ITB. Jadi di Jatinangor ada fakultas-fakultas yang kita buka bekerja sama. Dan juga di kampus Ganesha pun kita akan punya program di mana teman-teman akan berkolaborasi dengan fakultas sekolah lain di kampus Ganesha. Dan ini yang menarik lagi, 2023 akhirnya dihadirkan atau lahirlah sebuah asosiasi yang menaungi 160 program studi kewirausahaan di Indonesia. Siapa coba tebak yang diminta untuk menjadi ketuanya? SBM ITB. Tepuk tangan buat SBM ITB. Jadi kita bukan saja sebagai yang pertama, tapi sekarang menjadi ujung tombak pembuatan kurikulum program studi sarjana kewirausahaan, bukan saja di ITB, bukan saja di Jawa Barat, tapi di Indonesia. Selanjutnya apa sih yang menjadi pembeda? Nah, tadi Mbak Nela sudah menceritakan sedikit sejarahnya ya. Kita hidup di sebuah institut teknologi terkemuka, mungkin paling terkemuka di Indonesia saat ini. Tentu kewirausahaan yang kita bangun adalah kewirausahaan berbasis teknologi atau dikenal dengan technopreneurship. Pak Sony, kami kan baru anak-anak SMA, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi teknopreneur? Jangan takut, jangan khawatir teman-teman, kalian semua akan dikawinkan. Kawinkan Bapak Ibu langsung deg-degan ya. Tapi tenang, dikawinkan ini dua hal yang benar-benar betul dikawinkan untuk membuat bisnis. Dan siapa tahu ya, Bapak Ibu jangan khawatir, anak-anak ITB tetap bibit bebet bobot ya. Kalau benar-benar ternyata menjadi jodoh. Jadi teknopreneurship ini kita mendorong teman-teman semua untuk bekerja sama lintas fakultas sekolah di ITB untuk mengkomersilkan berbagai penemuan, invensi, dan juga produk-produk menarik dari berbagai laboratorium di Institut Teknologi Bandung itu sendiri. Tahun pertama teman-teman akan mengenal. Jadi di tahap persiapan bersama di Jatinangor ya, sekitar 4.000 mahasiswa ITB baru ya akan memulai hidupmu di Jatinangor.
Jangan lupa nanti kalau keterima war juga kosan di situ ya. Waduh. Tapi tahap persiapan bersama ini teman-teman akan bergabung di kelas-kelas lintas fakultas sekolah. Jadi kalian akan kenal mahasiswa FTMD, teman-teman akan kenal mahasiswa FITB, FSRD, dan berbagai fakultas sekolah di ITB lainnya. Setelah 2 semester, baru teman-teman masuk ke semester pendek. Tadi ya, rahasianya apa sih Pak Sony? Kata Mbak Nila 144 SKS dalam 3 tahun. Teman-teman bukan hanya kurang tidur tadi ya, kata Mbak Nila ya, institut tidak bobo tadi, tapi juga kita punya 3 semester wajib, 2 semester panjang dan 1 semester pendek. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau ternyata anak-anaknya kalau diterima di SBM ITB 3 tahun liburan keluarganya agak-agak mepet gitu ya. Karena kita biasanya liburan keluarga itu pas sekarang. Kita sekarang menuju masa UAS sebelum Nataru. Nanti kemudian Januari minggu ketiga kita akan mulai dengan perwalian dan persiapan, di mana Februari kita akan mulai semester genap kita. Jadi liburnya hanya itu. Kenapa? Karena setelah genap, teman-teman hanya punya 1 atau 2 minggu, kemudian akan masuk langsung ke semester pendek. Ya, tetap kok work-life balance-nya ada, tapi lebih banyak work, gitu ya. Oke, tahun kedua kita akan mulai ketika teman-teman masuk ke semester pendek yang pertama, berkenalan dan mulai eksplorasi ide bisnis dengan metode design thinking. Kemudian juga kita akan mulai memperkenalkan teman-teman dengan apa sih itu teknologi. Jangan tahu teman-teman, kalau teman-teman punya cita-cita menjadi the next Steve Jobs, the next Elon Musk, that's good. Tapi kita juga punya alumni-alumni kita yang produknya berhasil berjalan di catwalk Jakarta Fashion Week. Ya, kalau teman-teman misalnya ya ada yang belanja batik begitu ya, Damakara adalah alumni dari SBM ITB, salah satu produk di Bandung. Jadi bukan saja teknopreneur seperti Elon Musk, digital, informatics, tapi juga teknologi-teknologi yang ditemukan misalnya di Fakultas Seni Rupa. Ada teknologi pangan di teknologi pasca panen, dan banyak sekali teknologi-teknologi yang mungkin bukan Steve Jobs atau Elon Musk bikin satelit atau teknologi digital. Jadi banyak sekali farmasi misalnya. Kita teman-teman tahu nggak? Di farmasi ada teknologi, mengembangkan teknologi untuk bikin yogurt. Salah satu alumni kita bikin yogurt tapi untuk pets. Wah, itu kan menarik ya. Jadi pets kita bisa lebih sehat. Itu salah satu contoh ya, bahwa teknologi nggak perlu ditakuti. Teknologi adalah sebuah enabler kita supaya justru bisnis yang kita kembangkan punya competitive advantage yang sangat berbeda dengan pesaing kita. Di tahun kedua kita akan mulai dengan prototyping dan bagaimana kita bisa merencanakan bisnis yang akan dikembangkan tadi. Sehingga di tahun ketiga teman-teman akan kemudian bisa memilih mata kuliah spesifik. Pak Sony, kalau masuk ke sarjana kewirausahaan SBM ITB, apakah hanya menjadi teknopreneur? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Teman-teman, ada 4 graduate profile yang kita sudah desain untuk seluruh mahasiswa sarjana kewirausahaan. Yang pertama tentu menjadi teknopreneur. Apa definisinya Pak Sony? Mengembangkan sebuah bisnis berbasis teknologi dari nol menjadi launching. Harapannya seperti itu. Yang kedua adalah yang kita sebut intrapreneur. Apa itu intrapreneur? Seseorang yang merealisasikan sebuah peluang atau inovasi baru tapi dalam sebuah konteks perusahaan. Jadi teman-teman yang mau menjadi BD atau business development misalnya ya di perusahaan-perusahaan, atau sekarang banyak sekali perusahaan punya namanya jabatan CIO, Chief Innovation Officer. Nah itu teman-teman juga bisa bekerja sebagai korporasi tapi mengembangkan inovasi dengan menerapkan metode-metode kewirausahaan, yaitu dari mencari ide dan peluang, memvalidasinya dan meluncurkannya. Yang ketiga apa Pak Sony? Yang ketiga teman-teman, kita punya graduate profile namanya adalah ecosystem builder. Apa itu ecosystem builder Pak Sony? Teman-teman tahu bahwa ekosistem kewirausahaan bukan saja butuh wirausaha tangguh, tapi kita butuh inkubator yang bagus.
kita ada perusahaan modal ventura yang memberikan investasi. Bahkan sekarang pemerintah punya Kementerian UMKM yang tugasnya untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan. Buat teman-teman yang pengen jadi PNS, bisa ambil ekosistem builder dan kemudian bisa bekerja di kementerian sehingga mengembangkan ekosistem kewirausahaan. Yang keempat adalah cendekiawan wirausaha. Apa itu cendekiawan wirausaha, Pak Sony? Mau meneruskan pendidikan ke S2 tentang kewirausahaan, mau menjadi dosen kewirausahaan seperti saya dan teman-teman lain di SBM ITB, mau menjadi peneliti di think tank atau research center tentang kewirausahaan, teman-teman juga bisa. Jadi kita cukup kaya, kurikulum kita cukup agile dan juga fleksibel untuk memenuhi keinginan dan mimpi teman-teman semua. Nah, selanjutnya ini adalah yang tadi ya, teman-teman. Karena kita punya 4 tadi graduate profile, kita punya 4 konsentrasi, minimal 4. Karena kemudian yang satu adalah bercabang-cabang. Apa saja? Yang paling atas tadi ya, track technopreneurship. Yang kedua adalah track intrapreneurship, di mana teman-teman akan bekerja dengan alumni SBM ITB, mengembangkan bisnisnya mereka. Kita bekerja sama dengan Ikatan Alumni SBM ITB. Jadi teman-teman sudah terbiasa mengembangkan proyek inovasi di sebuah korporasi. Yang ketiga adalah ecosystem builder. Ecosystem builder itu tadi ya, bekerja di perusahaan-perusahaan, ekosistem kewirausahaan. Yang keempat sebenarnya adalah track yang spesifik buat teman-teman ingin mencicipi kuliah di fakultas lain selain di SBM ITB. Karena ini adalah track multidisiplin. Kita kerjasama dengan FSRD, teman-teman bisa mengambil mata kuliah FSRD dan kemudian mengembangkan bisnis-bisnis kreatif. Silakan bergabung ke track narasi visual digital. Teman-teman yang senang dengan bisnis green atau blue economy misalnya, kita punya track multidisiplin di mana teman-teman bukan saja mengembangkan bisnis, tapi mengambil kuliah di SITH. ITB ya, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, untuk teman-teman yang mengambil green atau blue economy. Selanjutnya ini beberapa alumni kita. Nah tadi Pak Sony kalau teknologi, yang sebelah kiri atas itu teknologi nggak buat teman-teman? Alat pembersih Pak Sony, yakin itu teknologi? Itu adalah alumni kita. Dia menginisiasi sebuah perusahaan dan produknya namanya Nasho. Nasho ini adalah alat pembersih permukaan, ya, kayu, kemudian mungkin ibu-ibu sangat familiar begitu ya, meja. Tapi apa teknologinya Pak Sony? Dia kemudian menggunakan teknologi nano dalam enzim pembersihnya. Sehingga karena enzimnya itu sangat kecil, efektivitas si cairan pembersih ini menjadi meningkat luar biasa. Gitu ya. Dan ini contoh-contoh yang lain dari alumni-alumni kita. Ini salah satu kegiatan wajib bagi seluruh mahasiswa kewirausahaan SBM ITB, di mana kita memulai semester pendekmu dengan sebuah bootcamp. Bootcamp ini kita laksanakan bersama berbagai fakultas, biasanya dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, di mana teman-teman akan ditantang menyelesaikan masalah real di lapangan yang kemudian bersama dengan mahasiswa-mahasiswa fakultas lain. Tahun ini kita bekerja sama dengan Uniqlo dan pemenangnya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide bisnisnya, yaitu immersive experience untuk Uniqlo di Indonesia. Sekali lagi, intrapreneurship mengembangkan inovasi bagi perusahaan-perusahaan. Begitu ya teman-teman ya. Ini salah satu mata kuliah yang membedakan apa pembelajaran di SBM ITB. Amazing Race adalah UAS salah dua ya, karena ada 2 mata kuliah yang melaksanakan UAS bersama. Kegiatannya apa? Kita melaksanakan outbound dan Amazing Race ke luar kota, di mana teman-teman kemudian akan mengembangkan leadership skill, kemudian problem solving, dan paling penting adalah teamwork, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan lanjut dengan international entrepreneurship. Sama seperti sarjana manajemen, international entrepreneurship di SBM ITB, teman-teman akan spending 2 tahun di Bandung, ya, 2 tahun di SBM ITB.
Dan tahun ketiga atau tahun terakhirnya dilaksanakan study abroad. Apakah itu double exchange dengan lebih dari 50 mitra seluruh dunia? Teman-teman mau ke China, teman-teman mau ke US, teman-teman mau ke, rasanya Timur Tengah kita belum kayaknya ya, belum ya, tapi Eropa dan Australia tentu sudah ada. Tapi teman-teman juga bisa memilih double degree, bayar 1 kali dapat 2 ijazah Bapak Ibu. Wah, ini jualannya malah ke Bapak Ibunya ya. Double degree adalah teman-teman mendapatkan 1 ijazah dari ITB dan 1 ijazah dari, kalau sarjana manajemen punya 7 partner, kami punya 5 partner saat ini. Ada Eropa, ada Inggris, kemudian ada Australia, Korea Selatan. Begitu ya buat teman-teman yang ingin mengambil double degree. Siapa saja partnernya? Nah, ini mungkin journey-nya dulu ya sebelum partnernya tadi. Jadi tahun pertama sama teman-teman akan mengambil mata kuliah wajib ITB, tahap persiapan bersama juga bersama ITB. Kemudian tahun kedua teman-teman dipersiapkan untuk membuat sebuah bisnis, apakah itu export base, mengidentifikasi peluang bisnis di Indonesia yang dibawa ke luar negeri, atau import base, di mana teman-teman mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan Indonesia yang bisa kemudian dibawa dari luar negeri. Tahun ketiganya teman-teman kemudian akan menjalankan bisnisnya di mitra-mitra kampus kita di luar negeri sana. Selanjutnya, oke, next, kayaknya ininya kok klikernya mati ya. Bisa dibantu. Nah, ini beberapa core course kita untuk International Undergraduate Program. Tetap ada design thinking, karena design thinking merupakan salah satu metode untuk ideasi ya, untuk mencari peluang dan memvalidasinya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sedikit economics, karena di dalam wawasan pelanggan atau customer insight and business model, teman-teman akan mencari fit antara problem yang diidentifikasi dengan solution yang teman-teman sedang buat, kemudian membuat prototypingnya, dan pada akhirnya harapannya bisa dites dalam global market testing process. Next. Ini adalah beberapa kegiatan kita untuk international entrepreneurship. Sama seperti SBM ITB yang reguler ya, tidak ada perbedaan, di mana bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggris begitu ya. Tapi teman-teman akan punya perspektif yang lebih luas karena perspektifnya adalah perspektif global dan internasional. Selanjutnya, selanjutnya lagi boleh. Ini beberapa partner kita di luar negeri begitu ya, dan ini juga double exchange. Double exchange kita ada lebih dari 50 partner di luar negeri sana. Sayangnya memang kalau double exchange, walaupun pilihannya lebih banyak, teman-teman hanya mendapatkan experience. Jadi degree yang hanya dikeluarkan oleh SBM ITB. Selanjutnya next. Ini adalah tadi lebih dari 50 partner untuk exchange begitu ya, dari Eropa. Kemudian mungkin university partners kita itu salah satu yang terbanyak begitu ya dibandingkan kampus lain. Dari seluruh rasanya spesifik kebanyakan memang masih di Eropa dan Asia begitu, Asia Pasifik. Next. Saya akan tutup dengan alumni profile kita. Saat ini kita memiliki sekitar 20% bekerja, baik itu di korporasinya mereka sendiri, ataupun kalau teman-teman lihat private company 74%, berarti entrepreneurship memang masih dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, di mana mereka mencari inovasi-inovasi baru, sehingga teman-teman yang ingin bekerja base project, mencari inovasi dan mendapatkan value baru bagi perusahaan-perusahaan, mungkin sarjana kewirausahaan adalah jodoh. Terima kasih, sampai kita bertemu tahun depan insya Allah di Jatinangor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang lagi